lagi. Asap tebal memembung tinggi saat api menghanguskan sebuah gudang sembako di kawasan Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan api serta mengevakuasi barang sembako yang masih bisa diselamatkan. Dalam kejadian tersebut, petugas mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Itu kejadiannya ketika kami masjid sholat isya, kemudian mau sholat sunnah, itu ada warga yang teriak-teriak. Yang terbakar apa ini, Pak? Hah? Yang terbakar apa? Gudang apa? Gudang sembako. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik yang berada di dalam gudang penyimpanan sembako. Hingga saat ini belum diketahui total kerugian dari kebakaran tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Rumah panggung milik sepasang lansia yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti puluhan karung berisi gawah kering membuat api dengan cepat membesar. Api bisa padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pemilik rumah yang mengetahui seluruh harta bendanya hangus terbakar, termasuk uang tunai senilai 70 juta rupiah, tak kuasa menahan tangis histeris. Kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah di belakang rumah yang lupa dimatikan oleh penghuni rumah hingga api menjalar ke tumpukan jerami dan membesar. Awalnya yang punya rumah, Bapak Haji Muda, lagi bakar sampah. Ya, terus Bakar sampah, terus menjalar ke jerami. Jerami akhirnya masuk ke rumah. Menurut saksi cepat, 15 menit itu sudah habis. udah habis ya. Tapi gimana, Bu? Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu kepolisian sektor Bantimurung masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Keluarga histeris saat tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek rumah pengedar sabu. Usai digeledah, petugas mendapati 3 paket sabu siap edar yang disimpan dalam lemari pakaian, alat isap, plastik klip, dan timbangan digital. Pelaku yang merupakan residivis narkoba ini sempat mengelak mengakui semua barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari seseorang. Penggerebekan rumah merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pelaku di kawasan Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat saat hendak mengantar pesanan sabu untuk pelanggannya. Penyergapan membuat panik kedua pelaku yang mengantungi sabu di dalam saku celana yang tak sempat dibuang. Kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan pengembangan ke rumah pelaku tersebut. Di rumah pelaku berhasil diamankan lagi 3 paket sabu beserta timbangan digital. Salah seorang dari pelaku yaitu atas nama inisial ED ini merupakan residivis narkoba. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amankan di Polres untuk lakukan proses penyidikan. Guna pengembangan lebih lanjut, petugas langsung membawa kedua pelaku ke Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Berbekal rekaman CCTV ini, aparat kepolisian dari tim Jatan-Ras Polrestabes Makassar bersama dengan tim Reskrim Polsek Tamalate Kota Makassar memburu keberadaan pelaku. Petugas kepolisian dengan mudah mengenali pria yang diketahui berinisial I, usia 43 tahun, karena pelaku merupakan residivis dalam kasus yang serupa.
Siapa namamu? Apa ini, Pak? Oh, ini. Polisi pun menggerebek dan meringkus pelaku pembobolan rumah ini di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku yang tengah tertidur pulas tidak dapat berkutik saat polisi meringkusnya di rumah persembunyiannya di Jalan Pontiku, Kota Makassar. Pelaku diringkus bersama dengan sejumlah barang bukti berupa 2 kaleng cat dan beberapa alat pertukangan. Polisi membenarkan bahwa pelaku memang merupakan residivis dan sudah berulang kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama. Dengan alat sederhana, pelaku melancarkan aksinya dengan mencungkil pintu rumah yang menjadi target. Pelaku yang kami mengamankan adalah itu pelaku pencurian, di mana pelaku ini sebelumnya melakukan pengintaian di siang hari. Adapun tempat yang dilakukan pencurian yaitu di Grand Riverview di daerah Tanjung Merdeka. Barang bukti yang berhasil diamankan dari pencurian tersebut yaitu 1 buah gurina, 1 buah mesin genset, dan 2 buah cat yang berukuran 40 liter. Kini pelaku telah dibawa ke Polsek Tamalate dan atas perbuatannya pelaku terancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. OA dan AR, 2 pelaku perampokan ini babak belur usai tertangkap dan dihajar massa di Desa Pagerarang, Kecamatan Kemerajian, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, kedua pelaku berusaha merampok rumah AM dengan mengancam dan mengikat korban bersama anak perempuannya. Saat anaknya menangis, AM merasa ada kesempatan untuk kabur lewat pintu belakang. Sambil membawa anaknya, korban berhasil kabur dan berteriak maling yang membuat warga sekitar terbangun hingga membuat para perampok melarikan diri. Namun pelarian para pelaku berhasil digagalkan warga meski 2 orang warga terluka saat menangkap para pelaku. Para pelaku akhirnya menjadi bulan-bulanan masa hingga nyaris tewas lantaran luka-luka yang dideritanya. Dengar teriak-teriak dari tetangga. Jadi saya keluar kan. Terus saya ke tempat sumber suara tersebut di rumah depannya saya itu. Ternyata dari itu muncul 2 orang. Setelah itu dia bilang kalau tidak ada apa-apa aman gitu kan. Tapi kan saya paham bahwa orang itu bukan orang fisik. Orang pelaku dan nanti akan kita dalami, kita lakukan. Ya. Berarti masih ada yang buron? Apa ya? Buron. Nah, sementara kita masih penyidikan. Siap. Kini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kemerajian, sementara kasusnya masih ditangani Satreskrim Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Seharusnya ada gambar naga tuh, bantuin tuh naganya tuh. Nyembur naganya, nyembur. Tai. Seperti inilah detik-detik pelaku maling yang tertangkap oleh warga di lingkungan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Emosi warga tak terkendali dan langsung menghajar pelaku. Meski pelaku sudah tidak berdaya, namun warga masih melayangkan pukulan. Saksi mata menuturkan, peristiwa terjadi usai ibadah dari masjid dan warga mergoki pelaku yang tengah maling motor. Pelaku berjumlah 2 orang, namun 1 pelaku berhasil kabur, sedangkan sang eksekutor gagal kabur karena menabrak pom mini di lokasi. Setelah pelaku jatuh dari motor, warga pun langsung menghajarnya tanpa ampun. Berapa orang yang maling? Malingnya cuma 1, yang 1 kabur. Berhasil kabur? Iya. Berarti bawa motor yang maling itu? Iya. Bawa kunci-kuncinya juga. Ada duitnya di plastik hitam di bawah polisi. Oh, itu apa namanya? Si maling bawa uang juga dan iya, ada di plastik hitam. Ada kunci T segala. Ada kuncinya, iya. Berarti udah biasa itu ya. Sering Bu di sini yang maling? Iya sering, makanya renes tuh. Warga kesal lantaran di lingkungan itu sering terjadi kemalingan motor. Namun kali ini sang maling harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik sepasang kekasih saat mencuri sebuah sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku datang mengendap-endap dan mengawasi situasi di lokasi terlebih dahulu. Usai pelaku perempuan berperan mengawasi situasi, pelaku pria pun masuk ke halaman rumah dan mencuri motor korban. Saat kejadian, korban sedang berada di dapur dan notifikasi CCTV di ponselnya berbunyi.
Setibanya di depan rumah, motornya sudah raib. Jadi ku cek lah, buka CCTV, yang CCTV ini lah. Tengok ada wong sudah standby di situ, standby di depan pagar. Sempat kita kejar apa cak mana? Udah sempat lah, sudah lari lah duluan, baru aku keluar. Ini kejadian sudah berapa kali dari sini? Dari sini, kemarin tuh di belakang itu nah, ada di dekat kosan. Pelaku telah melaporkan pencurian ini ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Seorang wanita menjadi korban aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal di sebuah indekos di Jalan Pusponjolo Selatan, Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat. Belum diketahui motif penembakan yang dilakukan pelaku. Dalam rekaman CCTV, pelaku dan dua rekan wanitanya mendatangi kos korban untuk melancarkan aksinya. Sebelum penembakan terdengar suara keributan dan minta tolong dari dalam indekos yang menggegerkan penghuni lain. Menurut saksi, pelaku sempat mengeluarkan senjata airsoft gun dan beberapa kali menembak pintu lalu menembak korban. Pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Nggak tahu ya, dia kan keluar dari kamar terus bilang, Mbak Kiki tolongin gitu. Baru aku keluar, kan masuk kamarku kan dia. Baru aku tanya sama bapaknya, ada masalah apa tuh Pak? Aku bilang gitu. Baru bapaknya bilang, anaknya yang cewek bilang, nggak sakit ikut Mbak, nanti Mbaknya malah kena. Bilangnya gitu. Baru bapaknya keluarin shotgun kayak apa pistol tuh Pak. Baru terus tak tutup lawannya. Lawannya dari atas kamarku ditembak 2 kali. Kalau cerita yang dengar ada yang bilang utang piutang, ada masalah dendam. Tadi juga belum begitu detail sekali untuk menerangkan permasalahan itu. Tim Resmo Polrestabes Semarang telah menangkap pelaku. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara korban menderita luka tembak di bagian perut dan lengan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Identitas jenazah pria yang ditemukan di Nangananga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat 4 Oktober lalu terungkap. Berdasarkan hasil visum tim dokter forensik Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Kendari Jumat malam, korban diketahui bernama Laode Hartono, mahasiswa semester akhir Universitas Muhammadiyah Kendari. Korban adalah mahasiswa asal Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil visum luar ditemukan sejumlah luka di area wajah dan tubuh korban. Korban diperkirakan meninggal antara 18 hingga 24 jam sebelum ditemukan.
Kan yang pasti ada luka-luka akibat kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul ada di kepala, di wajah, di leher, dan juga ada di tangan. Jadi karena upaya untuk kalau dibilang menangkis dari benda penyebabnya. Perkiraan waktu kematiannya 18 sampai 24 jam. Usai menjalani visum, pihak RS Bayangkara Kendari menyerahkan jenazah korban ke keluarga untuk dimakamkan di Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin iNews melaporkan. AE yang menjabat bendara kantor Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polres Pasuruan. ASN berusia 41 tahun tersebut tega merampok kantor koperasi Pegawai Republik Indonesia yang berlokasi di lingkungan Pemkot setempat. Bahkan 2 karyawan koperasi sempat dianiaya pelaku dengan kunci dongkrak mobil. Saat itu pelaku mendatangi kantor KPRI Pemkot Pasuruan ingin mengambil honor bulanan bendahara. Setelah itu seorang staf mengambilkan uang dan kwitansi dari tas untuk memberikan kepada pelaku. Namun pelaku memukul korban berulang kali dengan menggunakan besi dongkrak hingga terjatuh dan hendak mengambil uang dan tas korban. Rekan korban yang mencoba menolong juga dipukul hingga keduanya harus dirawat di RSUD Dr. Sudarsono, Pasuruan. Beruntung tas milik korban yang berisi ratusan juta rupiah gagal dirampas pelaku setelah aksinya dipergoki ASN lainnya dan kabur. Ini digunakan karena ban mobilnya rusak sehingga kita tidak percaya begitu saja. Karena juga niat akan mengambil uang yang di sini, ya kan, namun tidak berhasil. Sehingga kita terapkan pasal percobaan pencurian dengan kekerasan. Motif pelaku terungkap lantaran pelaku terjepit pinjaman online. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kamu kerekam. Warga di Jalan Majen HM Ria Cudu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, kemarin pagi dikejutkan dengan temuan uang senilai Rp3.450.000. Perekam video bersama istrinya bahkan melihat beberapa orang mencoba mengambil uang tersebut. Dengan keberanian, prajurit ini pun langsung mengamankan uang yang terjatuh beserta dompet dan kartu identitas di dalamnya. Bahkan ada beberapa uang yang sudah diambil oleh warga, diambil lagi oleh sang istri untuk dikumpulkan kembali. Prajurit ini pun langsung membawa uang tersebut ke kantor polisi Polrestabes Palembang untuk diamankan. Depan mobil kami, nah kami di belakang dia. Pas nyok tuh dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah jadi kami pas kami punguti, ya ada yang ambil kan, jangan, ada balik ke kami, udah ada diambil, ada balik ke, kami balik ke sini. Berapa jumlah duit itu? Kalau yang tadi itu pas dihitung 2.445.000. 25.000. Kenapa kita punya inisiatif untuk mengembalikan uang itu? Ya hak uang itu punya uang deh. Kasihan yang mau sepeser yang mau diambil begitu. Dengan adanya identitas di dompet, kini uang sudah dikembalikan ke pemiliknya. Sang pemilik uang mengaku dompet terjatuh saat perjalanan pulang ke rumah usai bekerja. Sementara, berkat keberanian Pak Sutri, jumlah uang pun masih utuh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Inilah satu dari 2 remaja yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Purwakarta dalam kasus tewasnya seorang pelajar SMP. Pelaku berinisial MRN, 19 tahun, sementara satu tersangka lainnya berinisial AS masih di bawah umur atau anak berkonflik dengan hukum. Selain 2 tersangka, petugas pun turut menyita barang bukti berupa 3 senjata tajam jenis celurit, helm, ponsel, motor, dan pakaian korban. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan polisi, terungkap sebelum tewas, korban yang merupakan anggota kelompok motor remaja Warcil terlibat tawuran dengan kelompok motor remaja wisata malam. Kedua kelompok berjanjian melalui media sosial untuk berduel 3 lawan 3 menggunakan senjata. Diketahui motif kelompok korban dan kelompok pelaku tawuran untuk kepentingan konten di media sosial. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat hukuman paling lama 15 tahun penjara. Motifnya itu hanya berdasarkan janjian saja, Bu. Hanya berdasarkan janjian, jadi tidak ada ketersinggungan sebelumnya. Untuk keperluan konten, kalau misalnya kami lakukan pendalaman di handphone milik korban maupun milik pelaku, jadi pada saat terjadi pertemuan itu, kalau bahasa mereka acara.
Sebelumnya, warga Jalan Ibrahim Singadilaga, Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta digegerkan dengan penemuan seorang pelajar tewas mengenaskan di tumpukan sampah. Korban DL, 15 tahun tewas dengan kondisi terdapat luka aniaya senjata tajam di bagian kepala. Korban pertama kali ditemukan sekitar jam 4 dini hari oleh warga yang hendak ke masjid. Selain itu, tak jauh dari korban ditemukan senjata tajam jenis celurit. Menurut kakak korban, sebelum ditemukan tewas, DL dijemput dua temannya sekitar jam 2 dini hari menggunakan sepeda motor, namun tidak diketahui tujuannya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi bola. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam live di iNews. Seorang pelajar SMA, Muhammad Teku Daniel Firdaus, menderita jari terjepit di bangku kelas. Akibatnya, pelajar ini harus meminta pertolongan petugas damkar untuk menyelamatkan jari kelingkingnya. Insiden bermula saat siswa kelas 12 ini menonton video TikTok di jam kosong. Kemudian ia memasukkan jari kelingking ke lubang kursi dan tak kunjung lepas ketika berusaha menariknya kembali. Daniel mencoba dengan cara mengoleskan minyak hingga pelembab kulit namun tak membuahkan hasil. Teman-teman di kelas Daniel berinisiatif menghubungi Damkar Bondowoso melalui media sosial. Untuk melepas jari yang terjepit, petugas menggunakan gerinda mini memindahkan Daniel beserta kursi ke ruang OSIS. Usai 1 jam, petugas berhasil menyelamatkan jari Daniel. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Menyelamatkan anak-anak SD. Jembatan sudah rubuh. Sejumlah siswa sekolah dasar ini menangis usai terjatuh saat melintasi jembatan gantung yang putus di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kejadian ini bermula saat sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah melewati satu-satunya jembatan yang menghubungkan Dusun Minangga dengan Desa Tadisi. Tanpa diketahui penyebabnya, jembatan tiba-tiba ambruk dan membuat sejumlah siswa jatuh dan menimpa sebagian siswa lainnya. Beruntung saat kejadian para korban telah sampai di ujung jembatan sehingga tak terjatuh ke dasar sungai. Akibat kejadian ini sejumlah korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Selain terluka, sejumlah siswa juga trauma.
Diketahui selama ini siswa melintasi jembatan untuk menuju dan pulang sekolah. Jembatan digunakan beraktivitas, termasuk petani yang membawa hasil pertanian mereka untuk dijual ke kota. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Beginilah rekaman video yang viral di media sosial saat seorang wanita diduga dianiaya oleh suaminya di depan anak dan keluarganya di Bandar Lampung, Lampung. Korban yang merupakan selebgram berinisial ASN dianiaya saat menjenguk putra sulungnya yang berusia 3 tahun. KDRT sudah dilakukan oleh pelaku berulang kali, bahkan memukuli korban di depan putra sulungnya hingga menyebabkan trauma yang mendalam. Korban yang tidak terima kemudian melapor kepada polisi Polresta Bandar Lampung. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Satreskrim Polresta Bandar Lampung menetapkan dan menahan tersangka Aditya Prayogi. Tersangka melakukan KDRT terhadap istrinya yang masih dalam proses perceraian. Menurut polisi, KDRT dilakukan sebanyak 2 kali, sejak akhir bulan September hingga awal Oktober 2024. Pemeriksaan yang kita lakukan pada yang bersangkutan atau pelapor atau korban ini sudah berulang kali, namun selalu dimaafkan, dan hari ini atau pada saat kejadian terakhir ini yang bersangkutan meminta untuk proses hukum kepada pelaku. Di hadapan polisi, tersangka hanya bungkam dan tidak mau menjawab pertanyaan awak media. Itu kan Mas bilang mancing-mancing kenapa Mas? Di dalam video itu kan Mas bilang mancing-mancing. Istrinya mancing-mancing kenapa Mas? Ya Mas? Ada wanita idaman lain nggak Mas? Motifnya apa Mas? Motif. Sementara pihak keluarga mengatakan korban telah menelantarkan putra sulungnya selama 3 tahun. Jadi anak ini sebenarnya nggak mau ikut ibunya, maunya ikut bapaknya. Alasannya Om? Alasan nggak tahu, anak itu nggak mau ikut ibunya, dipaksa aja. Polisi menyita barang bukti berupa file rekaman video dan CCTV, pakaian korban serta surat visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sebuah helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terpaksa mendarat darurat di lapangan sepak bola di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakarnan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Disinyalir pendaratan darurat akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Jambi pada Jumat sore. Kejadian ini pun membuat warga sempat kaget serta berhamburan keluar rumah karena mendengar suara gemuruh dan terlihat helikopter yang berputar-putar di atas permukiman padat penduduk. Pendaratan darurat ini sukses dilakukan dan 3 orang kru yang terdiri dari pilot, co-pilot, dan teknisi selamat. Tadi terdengar suara, terus mutar-mutar kan, pas mutar-mutar berhenti. Yo kami di sini agak kayak ketakutan kan, takut dia jatuh apa cuman, tahu-tahu memang kendala cuaca. Ya, tadi di 14.30 kita mendapatkan informasi bahwasanya ada pendaratan darurat pesawat heli dari BNPB di lapangan bola kaki Sengeti. Pendaratan dikarenakan cuaca yang buruk di Bandara Sultan Taha. Mendarat di sini kira-kira 1 jam kurang lebih. Namun kita tadi sudah memberikan polis lain untuk perimeter pengamanan daripada pesawat ini agar masyarakat tidak mendekat seperti itu. Setelah 1 jam dan cuaca kembali normal, helikopter ini pun kembali melakukan penerbangan untuk menuju tujuan awal, yaitu Bandara Sultan Toha di Kota Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Om
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pembunuh ibu dan anak dituntut hukuman mati. Pencuri di rumah anggota Jatan Ras ditembak. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borkol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borkol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Pelaku pembunuh ibu dan anak di Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Sukarami, jalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Terdakwa dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana hukuman mati. Pengadilan Negeri Palembang gelar sidang Suganda, pembunuh Wasila 40 tahun dan Farah 16 tahun. Seorang ibu dan anak yang ditemukan tewas di garasi dan di kamar di kediaman korban di Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Sukarami, Palembang, April lalu. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan terhadap terdakwa Suganda, jaksa penuntut umum Kejari Palembang di persidangan menuntut terdakwa pembunuh ibu dan anak tersebut dengan hukuman penjara pidana mati. Menurut jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa pelaku melanggar pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Selain itu, perbuatan pelaku membuat resah dan takut masyarakat. Atas tuntutan jaksa penuntut umum, Anung, suami sekaligus ayah korban, menyatakan cukup lega mendengar tuntutan jaksa terhadap pelaku yang telah menghilangkan nyawa istri dan anaknya tersebut. Sementara itu, terdakwa Suganda pembunuh ibu dan anak terlihat tertunduk lesu mendengar tuntutan mati dirinya. Karena perbuatannya sangat sadis, sangat nggak manusiawi itu. Anak istri ibaratnya diambil nyawanya kan. Perasaannya sudah Ya alhamdulillah kalau Pak lega ini kelihatan hukuman mati. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan terhadap ibu dan anak ini membuat heboh warga Palembang terjadi di Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Sukarami, Palembang, April lalu, yang jasad kedua korban Wasila dan Farah ditemukan di kediaman korban. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Viralnya video yang beredar terkait penolakan Rumah Sakit Umum Daerah Muara II terhadap salah satu pasien kritis. Pihak rumah sakit langsung berikan klarifikasi terkait adanya kejadian pasien yang sempat viral tersebut. Dalam unggahan video yang berdurasi 1 menit 16 detik tersebut, terdengar isak tangis dari salah satu pihak keluarga pasien yang mengatakan adiknya diabaikan tidak mendapatkan penanganan medis di rumah sakit tersebut. Sudipyo, Humas RSUD Muara II, memberikan tanggapan terkait viralnya video tersebut. Menurutnya, video yang diunggah ke medsos tersebut tidak sepenuhnya benar dan terkait adanya pernyataan pihak keluarga yang mengatakan harus ada orang dalam, itu hanya miskomunikasi. Datang sekitar hari Senin sekitar jam 00.30. Pasien tersebut tidak lama langsung masuk ke RSUD di ruang IGD. Kemudian ditanggapi oleh petugas dokter dan perawat RSUD, kemudian dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pelayanan-pelayanan, diantaranya agak mau dipasang infus dan O2. Selanjutnya
diedukasi karena sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian pihak korban atau pihak keluarga pasien menolak untuk dilakukan diedukasi tadi, mau dirujuk. Pasien kalau mau dirujuk harus melakukan secara proses dengan sisrut. Tapi sisrut tersebut perlu waktu karena terutama ini waktunya kan malam hari. Kemudian keluarga menolak untuk dirujuk secara sisrut. Pasca viralnya video bocah kritis tak mendapat pelayanan dari Rumah Sakit Sabutan Muara II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, membuat Pemkab Oku Selatan mencopot Direktur RSUD Muara II. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria di Palembang disiram air keras oleh orang tidak dikenal usai mengantar teman wanita. Akibatnya korban nyaris buta di mata sebelah kanan. Angga Saputra, warga Jakabareng Kota Palembang ini mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuh dan nyaris buta usai disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Orang tua korban yang tak terima anaknya disiram air keras membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan, awalnya korban hendak pulang usai mengantar teman wanitanya. Namun saat di jalan KH Asari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, korban dipanggil oleh orang tidak dikenal. Saat menoleh, korban langsung disiram air keras oleh pelaku. Korban seketika langsung terjatuh di lokasi kejadian. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan warga sekitar. Kejadian dia ini kan abis maghrib itu ngantar ceweknya ke rumah dia. Pas nak balik di jalan dia nih di kuwong dipanggil, hoi nolela anak aku tadi. Jadi langsung dibabit pakai cukup parah itu. Polisi yang telah menerima laporan orang tua korban akan segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pencuri di rumah anggota Jatandras ditembak. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Orang berat api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasi. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Baru 2 bulan keluar penjara kasus penikaman anggota polisi. Pelaku curanmor kini kembali berulah mencuri di rumah anggota polisi. Pelaku bersama rekannya nekat bobol rumah milik korban yang bertugas di Jatanras Polda Sumsel. Melakukan perlawanan saat penangkapan, pelaku terpaksa ditembak dilumpuhkan di bagian kaki. Aroni 23 tahun diberikan tindakan medis di IGD Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Aroni bersama rekannya nekat mencuri di rumah milik anggota kepolisian yang berdinas di Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pelaku masuk dengan merusak pintu dan jendela di rumah yang baru akan ditunggu. Pelaku bersama rekannya menggasak mesin air, shower, keran air, teko ceret pemanas air, dan 2 ember cat. Pelaku juga menggasak kompor gas tanam serta peralatan milik tukang. Akibatnya korban mengalami kerugian 12 juta rupiah. Sebelumnya polisi telah mengamankan Dendi alias Eki, rekan pelaku. Dari Dendi didapati nama Aroni yang diketahui merupakan residivis. Dari pengakuannya, pelaku ini juga baru saja melakukan pencurian kendaraan bermotor. Aroni dulunya ditangkap atas kasus penikaman terhadap seorang anggota polisi. Saat itu pelaku sedang melakukan pemalakan sopir truk di lampu merah Simpang Macan Lindungan dan menyerang polisi dengan pisau saat akan ditangkap. Aroni mengaku baru 2 bulan keluar dari penjara, dihukum 5 tahun karena penganiayaan anggota polisi, dan sekarang ditangkap lagi perkara bobol rumah bahkan sama sekali tidak tahu kalau itu rumah polisi. Kami Unit 3, Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap komplotan DPO kasus bobol rumah yang korbannya anggota Polri dengan nama TSK atas nama Aroni. Ini pengembangan Bang ya? Ya, hasil pengembangan dari TSK yang pertama yang kemarin sudah kami lakukan penangkapan. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Jatanras Polda Sumatera Selatan. Polisi masih memburu 2 rekan pelaku lainnya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Terbukti melakukan pembongkaran dan pencurian bengkel milik warga, Kecamatan Simpang Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2 orang pemuda diamankan Polsek Simpang Martapura. Unit Reskrim Polsek Simpang Martapura mengamankan 2 orang pemuda yakni Janum Santana 18 tahun, warga desa Simpangan, dan Ferliansyah 21 tahun, warga desa Karangagung, Kecamatan Simpang Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Keduanya ditangkap polisi karena terbukti melakukan aksi pembongkaran dan pencurian di bengkel milik Asep Saputra pada 18 September lalu dengan cara membuka genteng di belakang dapur. Kedua pelaku beraksi diperkirakan pada malam hari dan berhasil membawa kabur barang berharga milik korban yang hilang yakni 1 buah impact dan 2 buah tabung gas LPG 3 kg. Korban kemudian melaporkan pencurian ke Polsek Simpang Martapura dan hasil olah TKP maupun penyelidikan diketahui kedua pelaku yang melakukan aksinya, sehingga unit reskrim Polsek Simpang Martapura langsung melakukan pengejaran terhadap keberadaan kedua pelaku yang sering pindah tempat. Dengan adanya informasi dari warga, unit reskrim Polsek Simpang Martapura mendapati kedua orang pelaku sedang duduk nongkrong di simpang minimarket Desa Simpangan dan langsung melakukan penangkapan. Melakukan pencurian itu dengan cara membongkar bagian belakang atap dari bengkel itu. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sepasang pria dan wanita melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan. Aksi kawanan pelaku itu terekam CCTV rumah korban. Inilah detik-detik sepasang kekasih saat melakukan pencurian sepeda motor milik korbannya, Thomas, warga Jalan KH Ashari, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, yang terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku yang berjumlah 2 orang, yakni pria dan wanita ini datang ke rumah korban secara mengendap-endap. Salah satu pelaku yang merupakan perempuan ini berperan mengawasi situasi di lokasi. Sementara untuk pelaku pria berperan mengeksekusi motor korban dengan cara masuk ke dalam halaman rumah dan menggasak sepeda motor.
Kejadian ini terjadi saat korban sedang berada di dapur. Tiba-tiba kode notif CCTV di handphone korban bunyi dan melihat pelaku mencuri motor Matic miliknya. Bisa jelas kejadiannya malam Jumat ya? Ya kan semalam tuh ini apa tuh? Lagi duduk di dapur, lagi makan. Tiba-tiba HP ini ada notif. Jadi ku cek lah, buka CCTV, yang CCTV ini lah. Tengok ada wong lah sudah standby di situ, standby di depan pagar. Caknya betina itu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dinsos razia anak jalanan dan pengamen. Informasinya setelah pariwara berikut. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak IKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang instruksi? Saya Anissa Dasar. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Tipi. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Menanggapi video viral di media sosial, dua bocah anak jalanan bermain dan tiduran di jalan raya saat kondisi kendaraan ramai. Polisi Pamong Praja bersama Dinas Sosial menggelar razia anjal dan pengamen. Sejumlah anak jalanan menangis saat terjaring. Inilah suasana razia anak jalanan dan pengemis di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dalam razia ini, petugas Pol PP bersama Dinas Sosial Kota Palembang mengamankan beberapa anak jalanan yang kerap kali meresahkan pengendara saat di persimpangan lampu merah. Beberapa anjal menangis histeris saat hendak diamankan petugas ke mobil Dinas Sosial Kota Palembang. Selain anjal, petugas juga menertibkan beberapa pengemis yang berada di atas trotoar jalan.
Menurut Kabid Pemberantas Dinsos Kota Palembang, kalau dirinya memerintahkan anggotanya untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan setelah adanya video viral 2 bocah anjal bermain dan tiduran di jalan raya persimpangan Jakabaring Palembang. Makanya nanti saya bilang sama tim kami, tim penjangkauan, agar sore sebelum pulang ke dinas itu harus kembali ke perempatan Jakabaring untuk menyisir lagi di lokasi kejadian anak yang viral tidur-tiduran di jalanan itu. Sementara untuk para anak jalanan yang diamankan akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial Palembang. Penertiban ini akan terus dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Guna memaksimalkan penanggulangan bencana karhutlah harus dilakukan secara terpadu, mulai dari upaya pemadaman hingga keterlibatan banyak pihak. Hal ini dikatakan Kepala BNPB Letjen TNI Soharyanto pada saat meninjau langsung lokasi karhutlah di Desa Putak, Kecamatan Gelumpang, Muara Enim. Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan, tetap menjadi perhatian oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebakaran. Keterlibatan banyak pihak juga menjadi salah satu faktor penentu. Mulai dari TNI Polri, Manggala Agni, dan juga BPBD. Selain personil, kebutuhan alat juga menjadi perhatian. Terintegritasnya proses pemadaman menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Selain melalui darat dengan peralatan yang lengkap, melalui udara dengan waterbombing juga modifikasi cuaca agar pemadaman semakin maksimal. Kepala BNPB meminta dukungan pemerintah daerah agar bisa bahu-membahu bersama memadamkan apabila terjadi kebakaran. Kita lihat memang lahannya adalah lahan gambut. Jadi api itu tidak mudah dipadamkan hanya sekali disiram air. Jadi harus diikuti, dilihat, begitu nanti betul-betul padam, nah itu baru yakinkan. Kemudian dari udara juga ada heli waterbombing. Tentu saja juga hasilnya masih harus ditingkatkan dengan operasi modifikasi cuaca. Untuk membantu dan memaksimalkan pemadaman, pemerintah pusat melalui BNPB memberikan bantuan peralatan pemadaman serta peralatan penunjang lainnya. Kepala BNPB juga mengapresiasi kerja para petugas di lapangan. Pada tahun 2024 ini jumlah titik api dan kebakaran lahan menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Namun pemerintah tidak bisa lengah karena kondisi bisa berubah sewaktu-waktu. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Beberapa bantuan yang saya bawa. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain.